Nyeri kronis bukan hanya rasa sakit yang tak kunjung hilang. Ia adalah kondisi medis yang memengaruhi fisik, emosi, bahkan kualitas hidup seseorang secara menyeluruh. Bukan sekadar mengeluh terlalu lama, tapi bisa jadi jeritan tak terdengar dari tubuh yang terus berjuang. Di video ini, kita akan memahami nyeri kronis dari berbagai sisi, mulai dari penilaian, manajemen, hingga intervensi yang efektif. Karena memahami nyeri, berarti memahami manusia secara utuh. Nyeri kronis adalah nyeri yang berlangsung lebih dari 3 hingga 6 bulan, atau melebihi waktu penyembuhan normal. Bisa bersifat intermiten atau terus-menerus, dan dapat muncul akibat berbagai penyebab cedera, inflamasi, gangguan saraf, atau bahkan tanpa penyebab fisik yang jelas. Yang membuatnya kompleks adalah interaksinya dengan faktor psikologis seperti stres, cemas, atau depresi. Nyeri kronis bukan hanya gejala, tapi seringkali menjadi penyakit itu sendiri. Penilaian nyeri tidak cukup hanya bertanya seberapa sakit skala 1 sampai 10. Tenaga kesehatan harus menilai secara komprehensif, lokasi, durasi, dan karakteristik nyeri. Faktor pemicu dan peredanya, dampak terhadap tidur, aktivitas, mood dan fungsi sosial. Alat bantu seperti VAS, Visual Analog Scale, NRS, Numeric Rating Scale, dan Guilt Pain Questionnaire digunakan untuk objektivitas. Yang penting, percaya pada laporan pasien. Nyeri adalah pengalaman subjektif. Manajemen nyeri kronis bersifat multimodal dan individual. Tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua orang. Berikut strategi utamanya. Farmakologis seperti analgesik, NSAID, antidepresan, atau opioid dalam kasus tertentu. Non-farmakologis seperti terapi fisik, akupuntur, TENS, relaksasi, dan mindfulness. Psikososial, terapi kognitif perilaku, dukungan sosial, dan konseling. Kunci utama adalah kolaborasi antara pasien, keluarga, dan tim medis. Pasien dengan nyeri kronis perlu belajar self-management. Hal sederhana seperti pola tidur yang baik, aktivitas fisik ringan dan teratur, teknik pernapasan dan relaksasi, mencatat pain diary untuk mengenali pola nyeri. Jangan remehkan peran keluarga. Dukungan emosional dan pemahaman dari orang terdekat sangat membantu mengurangi beban psikologis. Pada kasus tertentu, intervensi medis lanjutan dibutuhkan. Injeksi saraf nerve block, ablasi radiofrekuensi, stimulasi tulang belakang, hingga operasi pada kasus nyeri struktural seperti hernia diskus. Namun, intervensi bukan solusi instan. Tetap harus diiringi pendekatan holistik dan rehabilitasi menyeluruh. Tujuannya bukan hanya menghilangkan nyeri, tapi mengembalikan fungsi dan kualitas hidup. Nyeri kronis bukan tentang kelemahan. Ini tentang perjuangan yang sering tak terlihat. Dengan pemahaman yang tepat, pendekatan yang menyeluruh, dan empati yang tulus, kita bisa menjadi bagian dari penyembuhan. Bukan hanya dengan obat, tapi dengan kehadiran dan dukungan. Karena setiap orang berhak untuk hidup tanpa dikuasai oleh rasa sakit.